Halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam special report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat bersama saya, Erika Widiastuti. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang belum selesai dan cenderung semakin tinggi tingkat penularannya di Lampung berpotensi meningkatkan pelanggaran masa kampanye seperti politik uang, politisasi bantuan sosial, dan ASN, serta kedisiplinan penerapan protokol kesehatan. Pemirsa, berikut special report kampanye Pilkada rawan pelanggaran. Pemirsa, kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat pandemi akan menjadi faktor pendorong praktik politik uang, politisasi bansos, dan aparatur sipil negara. Praktik di lapangan bermacam-macam modelnya. Belum lagi potensi pelanggaran protokol kesehatan. Ketika sudah hitung ya. Baik, kita hitung secara bersama-sama, silakan dicek. Meski desakan agar pemilihan kepala daerah 2020 diundurkan, pemerintah bersama DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP tetap pada pendiriannya untuk menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Sabtu lalu, tahapan pilkada sudah memasuki masa kampanye pasangan calon. Sesuai aturan yang ada, pelaksanaan kampanye pasangan calon kepala daerah dilakukan dengan protokol kesehatan. Pasangan calon tentu akan berusaha mematuhi aturan tersebut. Namun, tidak ada jaminan para pendukung pasangan calon bisa mengikutinya. Selain itu, kekhawatiran berbagai pihak terhadap keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN dalam pemenangan pasangan calon juga menjadi persoalan tersendiri. Sehingga tidak berlebihan jika pilkada serentak 2020 rawan terjadi pelanggaran. Karena itu, Badan Pengawas Pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan harus benar-benar memperhatikan potensi pelanggaran. Kondisi pandemi tidak boleh menjadi alasan tugas pengawasan lemah. Justru, seiring potensi pelanggaran yang meningkat, pengawasan mesti ditingkatkan. Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam mengenai topik kampanye Pilkada rawan pelanggaran dengan narasumber yang telah hadir di studio. Ada Ketua Bawaslu Bener Lampung, Bapak Chandra Wansah. Selamat siang Pak Chandra. Selamat siang. Iya, Pak Chandra, ini kita sudah memasuki masa Pilkada dan tentunya juga kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, terhitung sejak 26 September kemarin, artinya 2 hari yang lalu, masa kampanye calon kepala daerah sudah dimulai ya Pak ya. Nah, apa ya catatan Anda selama kurang lebih 2 hari ini? Iya, kita selama 2 hari ini telah mendapatkan pemberitahuan dari pihak calon di dalam melaksanakan aktivitas melakukan kampanye. Ya, selama 2 hari ini ya kita juga menemukan beberapa hal yang terkait dengan proses kampanye calon. Ya, memang hari ini kami akan mengirimkan surat kepada calon karena masih ada indikasi bahwa mereka menggunakan kegiatan kampanye yang sepertinya masih ada yang perlu diperbaiki. Contoh masalah protokol kesehatan. Karena kan sudah jelas pada masa pandemi ini ya di PKPU 13 tahun 2020 ya harus memperhatikan protokol kesehatan di dalam melaksanakan kegiatan kampanye. Contohnya ya harus menjaga jarak, yang paling terpenting juga ya memakai masker, ya ada cuci tangan yang disiapkan oleh calon atau oleh panitia pelaksana kampanye mereka. Ini salah satu bagian penerapan protokol kesehatan. Apabila nanti ya surat kita tidak digubris, masih ada kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, maka kita akan melakukan power kita, dalam artian di dalam aturan di dalam PKPU 13 tersebut. Pertama, kita mengirimkan surat himbauan kepada mereka agar tidak melaksanakan atau melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua, kita bisa membubarkan nanti kegiatan kampanye tersebut ya. Membubarkan, kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Hari ini juga kita akan membuat sebuah pokja yang terdiri dari pihak Bawaslu, KPU, pihak kepolisian, pihak Kodim, pihak Kejari. Nah, ini dalam rangka memperkuat
koordinasi kita apabila ada pelanggaran yang tergabung di dalam Pokja tersebut yang berhak membubarkan ya kegiatan kampanye. Yang terakhir, kita juga bisa melaksanakan kewenangan kita dengan merekomendasikan kepada KPU, misalkan kegiatan protokol kesehatan calon terdiri tadi setelah diberikan surat peringatan, dibubarkan, pas hari berikutnya masih juga dilakukan yang demikian, maka kita akan merekomendasikan kepada teman-teman KPU untuk memberikan sanksi kepada calon dimaksud, bisa jadi mengurangi masa kampanye mereka. Oke. Inilah kewenangan kita dalam masa pandemi. Baik, artinya dalam 2 hari ini sudah ditentukan banyak catatan ya, Ya. Pak ya. Tapi kalau tidak salah gini, ada peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pelaksanaan kampanye mengalami perubahan. Nah, apakah benar, Pak? Iya, ya. Pertama PKPU tentang yang memasukkan protokol kesehatan adalah PKPU 6 ya. Oke. 6 tahun 2020. Ini sudah ada bagian-bagian yang memperhatikan protokol kesehatan ya. Tetapi kalau di PKPU 11 tahun 2020 itu masih bersifat umum, masih kepemilu atau pelaksanaan kampanye masih bersifat wajar ya, yang belum ada terkait dengan protokol kesehatan. Nah, dipertegas lagi yang lebih spesialisnya lagi di PKPU 13. Oke. PKPU 13 tahun 2020 ini semua kegiatan pelaksanaan kampanye diatur di sana terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Berarti artinya aturan yang mengalami perubahan ini aturan tambahan seperti itu Pak ya, tentang Iya. protokol kesehatan. Aturan-aturan lain apakah ada yang mengalami perubahan? Ya, kan itu sudah beberapa kali perubahan. Pertama PKPU 6, dirubah lagi sebagian di PKPU 10 ya. Oke. PKPU 10 tahun 2020, lantas dari PKPU 2 PKPU tersebut dirubah lagi sebagian dan ada penambahan itu terkait dengan PKPU 13. Yang di dalam PKPU 13 tadi yang jarang-jarang terjadi, memang belum pernah terjadi. Dalam PKPU 13 selain mengatur tentang protokol kesehatan juga ada sanksi. Oke. Biasanya kan PKPU hanya boleh dan tidak boleh. Kalau ini ada sanksi tersendiri bagi yang pelanggar protokol kesehatan terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon. Berarti artinya apa saja Pak bentuk kampanye yang bisa dan tidak bisa dilakukan utamanya di masa pandemi ini? Ya, oleh ketika calon? masa pandemi ya para calon dilarang untuk melakukan kegiatan misalkan rapat umum Oke. yang menghadirkan ribuan peserta, ribuan masyarakat ya, atau kegiatan lain seperti ada turnamen-turnamen jalan sehat. Ini tidak diperbolehkan lagi. Kalau yang sebelumnya kan itu masih diperbolehkan. Di PKPU 11 tahun 2020 itu masih ada. Tetapi karena lex spesialisnya PKPU 13 sehingga hanya beberapa kegiatan saja yang masih bisa dilakukan. Contohnya Ya, baik Pak Chandra, kita harus jeda sejenak. Oh, Nanti ya. kan kita lanjutkan. Pemirsa ada pasti penasaran apa dan bentuk kampanye apa dan yang tidak boleh dilakukan oleh calon. Kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Special Report. Kita akan lanjutkan obrolan kita tentang kampanye pilkada yang rawan pelanggaran dengan Ketua Bawaslu Bandar Lampung. Pak tadi sempat terjeda apa dan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh calon. Salah satu tadi tidak boleh adanya kerumunan massa yang banyak. Salah satunya jalan sehat ya, yang kita tahu setiap tahun itu menjadi sasaran empuk gitu bagi calon. Nah, apalagi Pak selain itu? Ya, ada beberapa yang tidak boleh dilakukan pada masa pandemi ini ya. Contohnya ya pertemuan umum melibatkan banyak masyarakat ya, yang bisa juga biasanya pasangan calon mengemas dalam acara gebiar-gebiar ya, yang kadang-kadang ya sangat tidak memberikan protokol kesehatan atau tidak menerapkan protokol kesehatan. Ini kan sangat tidak boleh dilakukan ketika masa pandemi ini ya. Oke. Kalau pertemuan yang boleh dilakukan ya kita bisa lihat di PKPU 13 masih bisa pertemuan terbatas. Nah, pertemuan terbatas ini kan memang dibatasi. Oke. Dibatasi 50 orang maksimal dan juga patut menerapkan protokol kesehatan ya. Artinya memakai masker, menjaga jarak dan lain sebagainya Ya, Pak, yang saya sampaikan tadi menjaga jarak ya, pakai masker, disiapkan oleh pasangan calon atau tim dari pasangan calon Tempat cuci untuk cuci tangan tangan, ya, hand sanitizer. Nah, itu merupakan hal yang mutlak
yang harus dilakukan oleh calon ketika kampanye. Pertemuan tatap muka dan dialog ya masih bisa dilakukan, misalkan mereka setelah mengajukan kepada pihak kepolisian mendapatkan STP, mereka melakukan kampanye dengan langsung berdialog kepada masyarakat, menemui masyarakat, berdialog misalkan kan langsung kepada masyarakat. Nah, bisa juga mereka sembari membagikan bahan-bahan kampanye ya. Ada sekitar 16 item lah. Kalau di dalam PKPU ada 12 item, ditambah lagi 4 item di PKPU 13 yang bisa dibagikan, misalkan ya alat protokol kesehatan ya. Ada lagi payung, pakaian, penutup kepala, kalender, nah, mug atau tempat makan dan minum. Nah, ini kan boleh dibagikan di tengah masyarakat sembari mereka melaksanakan kegiatan kampanye. Nah, Berarti artinya Pak, apakah si calon ini harus mendapatkan izin dari gugus tugas COVID-19 atau seperti apa? iya, kalau Bawaslu memandang ya kita sesuai dengan PKPU dan Perbawaslu yang dinaungi oleh Undang-Undang 10 ya. Yang kita lihat bukan harus dikeluarkan dengan gugus tugas atau tidak, tetapi ada atau tidak STTP, surat tanda terima pemberitahuan dari pihak kepolisian. Ini yang kita lihat, kita sorot ya. Nah, informasi yang saya dapat dari pihak kepolisian di dalam membuat sebuah kampanye yang dilaporkan dengan pihak kepolisian agar mereka bisa mendapatkan STTP, ya harus ada surat gugus tugas. Tetapi Bawaslu melihatnya kalau sudah ada STTP itu bagian yang kita awasi. Kalau tidak ada STTP, mereka masih melaksanakan kegiatan kampanye, berarti kampanye yang tidak ber-STTP bukan sebuah kampanye. Jadi kita mempunyai hak untuk membubarkan dengan koordinasi dengan pihak polisian yang akan membubarkan kegiatan tersebut. Karena bukan sebuah kegiatan kampanye dan menjadi sebuah pelanggaran yang dibuat oleh calon ketika melaksanakan kegiatan yang tidak ada STTP-nya. Baik, ya. artinya salah satunya adalah izin dari pihak kepolisian ya Pak. Ya. Lalu apakah pada pilkada kali ini ada semacam kampanye digital dan media sosial yang diatur? Iya, pasangan calon sudah menembuskan kepada kita juga terkait dengan calon media-media sosial yang digunakan di dalam mereka berkampanye ya atau menginformasikan kepada masyarakat. Nah, ini bagian yang kita awasi. Nah, kita kemarin ya di dalam sebuah rakor mengundang pihak Polda dan Bawaslu provinsi ini dalam rangka menyatukan persepsi apa yang bisa kita lakukan ketika misalkan ada black campaign melalui media sosial ya. Tentu akan kami koordinasikan dengan pihak kepolisian apabila ada media sosial yang black campaign ya, ada unsur fitnah misalkan kan atau berita hoax kan. Nah, ini salah satu bagian dari kita di dalam melaksanakan sebuah kegiatan pengawasan dan pastinya akan kami tindak lanjuti ke ranah kepolisian ya. Tetapi kalau dia misalkan terdaftar ya kita lihat dulu konten yang disampaikan kepada masyarakat melalui media tadi ya. Kalau dia merupakan pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu akan proses di Bawaslu. Baik, artinya pengawasannya dalam bentuk seperti apa nih Pak? Kalau misalkan ada komentar-komentar nih dari masyarakat itu apakah kan termasuk? Ya, kan kita ini kan hidup dalam sosial. Jadi banyak juga masyarakat yang mendapatkan adanya media sosial yang menjelek-jelekan pasangan calon. Biasanya mereka menginformasikan kepada kita, akan kita telusuri informasi tersebut dengan melihat langsung konten yang mereka sajikan. Nah, ini bagian dari yang kita awasi. Baik, sekarang kita beralih untuk ASN nih Pak, karena ASN juga rawan ya pelanggaran dalam masa kampanye atau pilkada seperti ini. Nah, apakah di masa kampanye seperti ini akan ada seperti sebelumnya gitu, larangan dan sanksi bagi ASN yang terlibat? Sebagai informasi bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah kedua kali atau 3 kali menyampaikan surat kepada Wali Kota Bandar Lampung, Wakil Wali Kota Bandar Lampung, kepada camat dalam rangka menjaga netralitas ASN. Ya, sudah jelas di dalam sebuah aturan, pasal misalkan di Undang-Undang 10 tahun 2016, pasal 69, bagi siapapun yang menggunakan ASN sebagai perangkat di dalam kegiatan pelaksanaan pemilihan, maka ada sanksi pidananya. Itu pasal 69, pasal 70 ASN-nya yang terlibat juga sudah ada sanksinya di pasal 188 sebagai sumbernya dari pasal 69, pasal 70 itu pasal 187. Nah, ini bagian dari kita menjaga agar marwah
lembaga dan marwahnya ASN tetap terjaga sebagai pengabdi masyarakat. Baik, artinya ASN jelas tidak boleh terlibat ya Pak. Iya. Dan kita harus jeda sejenak Pak Chandra. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana keterlibatan ASN dalam pilkada kali ini, tetap di Special Report. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Special Report dan kita akan lanjutkan. Tadi jelas bahwa ASN ini dilarang terlibat dalam kampanye seperti itu ya Pak. Nah, apakah ASN yang menjadi pimpinan tinggi di pemerintahan daerah termasuk paling rentan dipolitisasi sehingga berpotensi menjadi ketidaknetralan? Kita tahu Pak, kadang ada lurah, camat, bahkan ketua RT juga ikut. Nah, ini apakah masuk dalam pelanggaran? Iya. ASN di sini kan bukan hanya pejabat-pejabat saja, tetapi kan sudah mencakup semua PNS ya. Karena ASN ini kan ada PNS, ada yang non PNS. Nah, kalau mereka melanggar ya sudah jelas di pasal 69 keterlibat ASN-nya, pasal 70 yang melibatkan ASN-nya ya, yang melibatkan dan yang terlibat itu kena pidana pemilu plus dengan pelanggaran dalam bentuk lain. Karena kan yang memberikan kewenangan di dalam memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar bukan kita. Ya, kita hanya mengkaji sesuai dengan hasil kajian kita, terbukti melanggar, kita rekomendasikan kepada Komisi ASN. Nah, Komisi ASN inilah yang memberikan sanksi kepada mereka apabila terdapat ASN yang melanggar. Ya. Berarti artinya ketika ada ASN yang melanggar itu sudah termasuk dalam kapasitas melanggar undang-undang seperti itu ya Pak ya? Iya. Dan kalau kita lihat nih kembali kepada sistem kampanye pilkada serentak tahun ini gitu kan. Bagaimana Bawaslu sepanjang berlangsungnya tahapan pilkada, apa kesulitan yang dihadapi untuk dapat kita bisa bilang memberikan tindakan tegas, karena sepertinya dari tahun ke tahun ada saja Pak ASN yang melanggar seperti itu, bahwa sebenarnya jelas di situ bahwa aturannya ini ASN tidak boleh terlibat. Ya. Memang masih banyak yang harus, menurut saya ya, masih banyak yang harus dikoreksi di undang-undang kita ya. Seperti apa, terutama pemberian sanksi terhadap ASN. Ya kan, mereka sudah melanggar tetapi bukan kita yang memberikan sanksinya. Saya kalau memperkuat Bawaslu ya berikan ruang kepada Bawaslu untuk memberikan sanksi kepada ASN dimaksud. Mohon maaf, kadang-kadang kan ada yang melanggar tetapi ketika pergantian pucuk kepemimpinan mereka malah dapat reward. Misalkan posisi yang lebih daripada posisi sebelum dia diberikan sanksi. Nah, ini kan salah satu bagian yang harus kita tegakkan, tetapi bukan kita yang memberikan sanksinya. Ya, walaupun ada sanksi sosial di masyarakat, tetapi kan ya inilah ada reward tersendiri ketika pucuk pimpinannya berakhir, berganti, maka mendapatkan reward seolah-olah mereka dianggap berani. Nah, ini ada kesenjangan yang sangat luar biasa menurut saya. Ya, berarti artinya kejadian ASN terlibat dalam kampanye yang berulang setiap tahun itu karena undang-undangnya masih lemah, begitu Pak? Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya masih ada yang perlu diperbaiki dalam regulasi ya. Ya, selain dari regulasi apa Pak? Apakah memang dari ASN-nya sendiri yang mungkin merasa minim sosialisasi atau seperti apa? Ya, menurut saya bukan minim sosialisasi, tetapi kesadaran pribadi yang masih kurang ya. Ya, kita ini kan harus berlaku netral dan terlihat netral. ASN juga dituntut demikian ya, menegakkan KOP Bayangkara mereka ya, KOP ASN mereka. Kalau mereka berpedoman kepada aturan, tidak ada menurut saya yang perlu dikhawatirkan dengan posisi dia. Kalau dia selalu berbuat baik, selalu menjaga kenetralannya, menjalankan undang-undang. Tetapi kan nuansa politik yang sangat kental, kepala daerah yang bisa misalkan mengkoordinir ASN agar memilih calon tertentu. Nah, ini yang patut menjadi perhatian kita bersama. Ya, masyarakat juga harus cerdas sehingga nanti memang kalau ada arahan dari ASN yang luput dari hasil pengawasan, ya masyarakat bisa menilai sendiri. Arogansi misalkan dari pihak pemerintah misalkan kan, ini juga harus dilihat secara kumulatif dengan rakyat sehingga rakyat memang sesuai dengan hati nurani mereka akan menyalurkan haknya pada tanggal 9 Desember nanti. Ya, itulah sanksi menurut saya yang juga harus sangat diberikan oleh masyarakat, yang harusnya diberikan dulu oleh masyarakat. Baik, kalau begitu kita sekarang melanjut kepada dana kampanye Pak. Nah, kalau pasangan calon ini kan wajib melaporkan jumlah dan penggunaan dana kampanye. Untuk yang satu ini bagaimana Bawaslu dalam memberikan pengawasan? Ya, kita akan nanti cek juga laporan awal dana kampanye, laporan akhir dana kampanye dari masing-masing calon. Kan sudah ada dalam sebuah regulasi bahwa di dalam Undang-Undang 10 bahwa
maksimal itu kan 75 juta untuk perseorangan memberikan bantuan kepada calon. Oke. Ya, badan usaha ya swasta ya masih diberikan ruang untuk memberikan bantuan kepada calon 750 juta. Nah, ruang inilah yang harusnya digunakan. Ya, misalkan orang nyumbang, yang harus memang terdata, harus punya EKTP-nya, harus ada NPWP-nya, harus jelas alamatnya. Jangan nanti ketika dicek misalkan ada sampel, misalkan kita sampel, mereka memberikan bantuan 75 juta, tetapi dilihat ya mohon maaf bentuk rumahnya misalkan kan tidak sewajarnya. Dia untuk makan aja susah tetapi memberikan sumbangan 75 juta, kan tidak masuk akal. Nah, ini yang perlu dirubah, bahwa ya kan diberikan ruang untuk memberikan bantuan tetapi secara administrasi juga harus dilengkapi atau secara kewajaran lah. Jangan sampai kata saya tadi penjual es ya tukang ojek tetapi ketika kita lihat pemberi sumbangan 75 juta, kan tidak masuk akal. Nah, ini akan kami tindak lanjuti, akan kami sampaikan secara berjenjang sehingga nanti ada punishment terhadap pemberi bantuan maupun calon kalau ada indikasi yang demikian. Berarti artinya selain dari tadi juga harus administrasinya juga harus dipenuhi gitu ya, Ya, dan diproses secara langsung oleh ya. Bawaslu. Nah, juga perlu juga untuk saran dengan teman-teman KPU ya terkait dengan dana kampanye, harus juga memilih KAP atau kantor akuntan publik yang bisa mengaudit laporan kampanye calon memang netral ya, sehingga di dalam KPU mengekspos hasil kampanye mereka, hasil laporan calon nanti ya memang benar-benar netral karena diambil dari hasil KAP bekerja. Nah, di dalam memilih KAP tadi ya KPU juga harus jeli sehingga tidak ada ketersangkutan dengan calon-calon tertentu, sehingga di dalam pemeriksaan laporan hasil kampanye, laporan akhir dana kampanye calon tadi sesuai dengan yang mereka lakukan dan mereka laporkan. Ya, baik, terima kasih Pak Chandra. Dan pemirsa, Badan Pengawas Pemilu dan Panitia Pengawas Kecamatan harus benar-benar memperhatikan potensi pelanggaran. Kondisi pandemi tidak boleh menjadi alasan tugas pengawasan lemah. Justru seiring potensi pelanggaran yang meningkat, pengawasan juga harus ditingkatkan. Baik pemirsa, tak terasa perbincangan kita sudah berada di ujung waktu dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali lagi Pak Chandra Wansah sudah hadir di studio iNews Lampung. Saya Erika Widiastuti mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus ikuti special report hanya di iNews Lampung. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Pak.